Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengabsen seberapa besar atau semangatnya partisipasi anak peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Ibu akan mengabsen nama-nama kalian. Yang pertama yaitu Abdul Jabar, Latifah Nur Aziza, Intan Ayu, Zafa, Anis Sufi, Maulida, Sinta Yulianti. Baik, karena semuanya sudah terabsen dan semuanya ternyata hadir dalam pembelajaran kali ini, selanjutnya silahkan buka buku Akidah Akhlak halaman 47. Salah satu mahajul fiqh dalam Al-Husannah wal Jamaah adalah tawazun praktik. Tawazun dalam sehari-hari bisa dilakukan melalui aktivitas ikhtiar dengan sabar, berdoa, dengan syukur dan tawakal. Dengan qanaah, ketiga aktivitas ini yang diwajibkan dijadikan sebagai prinsip dalam berproses. Alasannya yaitu dalam kehidupan di dunia ini tidak dapat dipastikan, melainkan oleh akal dan perbuatan manusia. Oleh karena itu, Allah yang akan memutuskan sementara manusia diberi kesempatan berproses untuk mewujudkannya. Layaknya kita yang sedang menuntut ilmu yang pada dasarnya ingin mendapatkan nilai terbaik dari yang paling terbaik. Namun, bagaimanapun juga dalam pemrosesan atau sebagai kunci utama melalui 3 langkah, yaitu yang terdapat pada prinsip ketiga di atas. Pengertian ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yaitu memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dihendakinya. Hampir setiap waktu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, manusia melakukan ikhtiar dalam kehidupannya. Di antara bentuk-bentuk ikhtiar itu, yang pertama yaitu bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Yang kedua yaitu rajin belajar, walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Ketiga yaitu memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Kemudian yang keempat, semangat dalam melakukan pekerjaannya. Yang kelima yaitu tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan atau rintangan yang diberikan. Sebagai seorang muslim yang diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar dengan sekuat tenaga dan sekuat kemampuan. Setelah melakukan ikhtiar, maka kita harus menyerahkan hasil dari segala usahanya atau usaha kita kepada Allah. Bu, izin bertanya, tolong berikan contoh ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Terima kasih. Contoh-contoh ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali, karena Allah memberikan atau memberi kebebasan untuk manusia berikhtiar dengan syarat tidak melanggar syariat Allah. Di antaranya, contoh perilaku membiasakan diri yang selalu berikhtiar antara lain. Yang pertama, yaitu giat dan bersemangat dalam berusaha. Kemudian yang kedua, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap kita atau diberikan kepada kita. Yang ketiga, yaitu pandai dalam memanfaatkan waktu senggang-senggangnya atau untuk hal-hal yang positif. Yang keempat, yaitu tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan atau cobaan. Yang kelima yaitu jeli melihat peluang, dan keenam dan terakhir itu kreatif. Tawakal berasal dari kata waqala yang berartikan menyerahkan atau mempercayakan serta mewakilkan urusan kita kepada orang lain.
Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya dalam hidup kita. Tawakal terdapat pada surah Al-Maidah ayat 23 yang berartikan bahwa berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ditunjukkan dalam suatu kisah, yaitu seorang sahabat Rasulullah yang meninggalkan untanya tanpa diikat pada sesuatu atau seperti pohon, tongkat, dan lain-lain. Lalu ditinggalkan oleh beliau. Dan beliau bertanya, "Mengapa tidak kamu ikat?" Ia menjawab, "Sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu bersabda, "Ikatlah dulu, lalu bertawakallah." Nah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pagi ini kita harus mempunyai sifat yang baik dan akhlak yang baik, agar segala kebaikan atau segala sesuatu kebaikan akan mengikuti kita dan berpihak kepada kita. Untuk memperdalam materi pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas tambahan kepada kalian untuk mencari refleksi perilaku-perilaku yang sudah dijelaskan pada hari ini. Dan tugas ini dikumpulkan pada minggu depan. Baik Bu, kami akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan benar, dan kami akan mengumpulkan minggu depan. Pesan Ibu, Allah tidak akan pernah memberikan suatu masalah, melainkan masalah yang dapat diselesaikan oleh hambanya. Sebagai hambanya, kita harus terus berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada dan mengubah diri menjadi lebih baik. Baik, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.